Untuk menghasilkan bawang merah yang berkualitas, harus mengikuti proses penanganan pasca panen bawang merah yang baik dan benar, yang terdiri dari beberapa tahapan, seperti panen, pengeringan awal atau curing, pengeringan lanjutan, pembersihan, sortasi dan grading, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Proses ini sangat penting untuk mengurangi tingkat kehilangan hasil, sehingga dapat memiliki umur simpan, meningkatkan daya saing, dan mempertahankan kualitas bawang merah. Sebelum melakukan penanganan pasca panen, umbi harus dipanen dahulu, di mana umbi dipanen dilakukan serentak di seluruh petak dengan umur yang sama. Cabut seluruh tanaman dengan tangan, kemudian diikat menggunakan tali. Jika umbi tidak tercabut, maka dilakukan pencungkilan. Pastikan hasil panen terlindungi dari sinar matahari. Nah, setelah umbi dipanen, langsung masuk tahap kedua, yaitu pengeringan awal atau curing, di mana proses curing atau pemilihan umbi berfungsi untuk menutup luka yang terjadi pada saat panen dan dilakukan sampai daun layu sekitar 2 hari. 2. Meletakkan umbi di atas terpal dengan sinar matahari yang cukup, kemudian ditata rapi dan tidak menumpuk. Daun menghadap ke atas agar daun cepat layu dan tanah yang menempel cepat kering. Ketiga, pembalikan ikatan agar bagian dalam daun terkena sinar matahari dan posisi umbi tetap tertutup daun. Lakukan penataan ulang untuk merapikan posisi umbi dalam penyemburan sampai kondisi mengering. 4. Gabungkanlah 2 ikatan menjadi 1. 5. Lakukan penanganan terpisah pada bawang yang cacat, rusak, atau terlepas dari ikatannya. Pengeringan lanjutan berfungsi untuk menurunkan kadar air pada lapisan luar agar umur simpannya lebih panjang. Ada 2 pengeringan untuk konsumsi. Kulit luar sudah mengelupas menyusut 15-20% dalam 7-8 hari setelah curing. Pengeringan untuk bibit membutuhkan 12-15 hari sampai warna umbi merah cerah dan melekat pada umbinya, menyusut 17-22%. Penggabungan 4 ikatan menjadi 1 agar keringnya merata dilakukan penjemuran dengan membalik umbi tiap 3 jam sekali apabila hari panas. Kemudian menyusun bawang yang telah kering ke dalam keranjang plastik untuk memudahkan proses pengangkutan ke tahap selanjutnya. Pembersihan. Setelah pengeringan, kumpulkan semua hasil panen di bangsal pasca panen. Bangsal pasca panen harus dekat dengan lahan produksi. Lakukan pembersihan dengan menggunakan sarung tangan terhadap hasil panen agar kualitasnya lebih bersih dan baik dengan cara: yang pertama, memotong daun kering di atas leher umbi. Yang kedua, potong akarnya dan bersihkan umbi dari kulit dan kotoran yang menempel. Ketiga, pisahkan produk yang catat agar yang lain tidak kena mikroba pembusuk. Nah, yang keempat adalah sortasi dan grading. Nah, sortasi dan grading dilakukan berdasarkan keseragaman bentuk, kebersihan, kepadatan, bebas penyakit, kerusakan, serta ukuran. Nah, ukuran itu digolongkan ke dalam beberapa mutu sesuai kebutuhan pasar. Ringan dan penyimpanan ditempatkan di para-para bambu yang telah didesain sesuai dengan standar penyimpanan dan pengeringan. Gudang dan para-para harus dalam kondisi bersih dan kering untuk mengurangi resiko pembusukan. Dalam gudang, bawang merah disimpan dan disusun pada para-para tidak lebih dari 6 tingkat. Bersihkan gudang secara berkala dengan ventilasi yang cukup agar sinar matahari dan airasi udara cukup masuk ke dalam gudang selama proses intro drying yang dapat menyimpan bawang merah selama 2 bulan. Pengemasan. Hanya produk dalam kondisi baik yang dikemas. Pengemasan dilakukan menggunakan bahan yang aman dan tidak merusak bawang merah. Pada pasar lokal menggunakan karung atau jaring plastik yang berlubang-lubang, kantong plastik atau bambu dengan kapasitas 25-30 kg. Pasar swalayan menggunakan tray dan plastik web mapping. Kemasan dengan plastik transparan berlubang dengan berat 0,5 kg. Restoran atau rumah dikemas dengan kantong atau jaring plastik yang berlubang-lubang ukuran 5 kg. Luar daerah dikemas menggunakan kardus yang telah dilubangi untuk ventilasi udara. Explorer dikemas dengan kardus khusus dari exploiter, lengkap dengan nama dagang dan tari panen, diberi lubang dengan ukuran dan kapasitas 15-20 kg.
Nah, selanjutnya itu distribusi. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan proses pengangkutan, yaitu yang pertama, karakteristik produk yang diangkut. Yang kedua, itu alat dan sarana pengangkutan. Yang ketiga, lamanya perjalanan. Yang keempat, tumpukan selama pengangkutan. Yang kelima, kondisi jalan. Yang keenam, tujuan pengangkutan.